Siang Pak Reza. Selamat siang, Iya, selamat akhirnya datang. kita ketemu ya. Iya, udah lama padahal ya. Udah lama. Ngatur schedule-nya coba baru ketemu sekarang ya. Itu dia tuh, sibuk banget nih Bapak ini. Gile. Biasa. Ini kita ada di mana nih Pak? Jadi kita nih ada di landasan udara Halim Perdana Kusuma. Bapak mau ngajak saya terbang? Lagi ditutup kebetulan. Ya, bandaranya lagi ditutup dari Januari. Dari Januari. Oh, Januari. Dari Januari bandaranya ditutup karena mau ada revitalisasi. Dari landasannya juga mau diperkuat. Lalu bangunan Narate Tama dan Naratama itu VIP dan VIP untuk presiden itu direvitalisasi, direnovasi. Kita bikin dari awal. Kita? Iya. Kerjaan kita? Jadi proyek ini Kemenhub ke Wika PPKSO dan Wika Gedung ditunjuk untuk mengerjakan untuk area landside. Jadi proyek ini ada area airside dan ada landside. Airside itu runway, taxiway, perbaikan apron. Nah, untuk bangunan Narate Tama dan Naratama serta bangunan operasi itu Wika Gedung yang ditunjuk untuk mengerjakan. Itu skupnya full, struktur, arsitek, MEP sampai ke landscape dan hardscape-nya. Design and build berarti? Design and build dari KSO. Kita mengerjakan hanya build aja. Hanya build aja. Hanya build aja. Jadi luasnya, kalau luas tapaknya itu 21.000. 21.000. Gedungnya sekitar 7.800 meter square. Nah, di luar itu hardscape sama landscape-nya, aspal, tanaman, gitu-gitu. Dari kapan sih Pak kita ngerjain? Kalau kita itu mulai pemancangan tanggal 7 Maret. Maret 2022? Ya. Oke. Sebelumnya kan Februari itu gedung existingnya dibongkar karena memang sudah lama. Tapi ada yang dipertahankan, yaitu Menara ATC karena ini bangunan heritage. Ini kalau nggak salah pandang itu. Menara Control Tower, ATC, iya, Air Traffic Control. Nah, itu ATC nomor 2 yang dibangun, kedua dibangun. Setelah yang pertama di mana gitu. Nah, ini tidak dirubuhkan, bangunan lain dirubuhkan. Jadi Menara ATC ini jadi bangunan heritage yang masuk di bangunan yang baru. Tapi masih difungsikan itu atau enggak? Sudah enggak. Oh, cuma sekedar heritage. Icon gitu aja ya? Ya. Oke. Yang operasinya ada di bandara yang sana. Gitu. Berapa lama Pak? Sampai berapa lama kita? Oh, jadi bongkar gedung existingnya di Februari. Kita melakukan pemancangan pertama itu di tanggal 7 Maret. 7 Maret. 7 Maret, alhamdulillah sekarang bulan Agustus ya. Iya. Per minggu kemarin progresnya sudah 91%-an lah. 91%-an. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli 5 bulan 90%. 90%. Harapannya 2 minggu ya di bulan inilah kita selesai. Selesai total. Selesai. Kalau masa konstruksi memang kan kontraknya sampai awal September ya. Berarti untuk landasan sendiri enggak? Landasan sudah diserah terimakan, sudah mulai beroperasi, tapi baru tes-tes saja, trial, dan tapi ini sudah digunakan oleh Angkatan Udara untuk latihan. Cuman untuk bandaranya masih belum dibuka. Oke sih. Gitu. Mantap. Keren. Kan selain ini kita juga pernah yang di Makassar tuh Pak ya? Oh ya, ada Bandara Makassar. Bandara Makassar juga. Ada bedanya nggak sih Pak? Treatment khusus apa itu? Jadi memang salah satu kenapa bangunan ini direvitalisasi kan ada event presidensial G20. Oh yes. Jadi gedung ini nantinya direncanakan untuk menerima tamu-tamu negara. Oke. Untuk event G20. Oleh karena itu untuk pengguna bandara ini itu hanya VIP ke atas, gitu kan, presiden, menteri, negara, hanya tamu negara, bukan digunakan untuk komersial. Umum ya. Umum tidak. Dan memang konsepnya itu kalau kita lihat gedungnya itu dari luar itu kan ada pasangan bata terakota, ya kan, terus ada dari atas seperti joglo, ada satu joglo besar dan 3 joglo kecil. Kalau dari view-nya bisa kelihatan itu, dari 3D-nya, dari drone-nya kelihatan itu.
Dan memang di sini banyak menggunakan material-material baru. Oh gitu. Material-material baru yang green lah, gitu kan. Kita menggunakan material-material daur ulang yang tentunya masih dalam konsep arsitektural yang bagus. Seperti apa tuh Pak yang dipasang di situ? Jadi ada material yang saya belum nggak bisa nyebutkan mereknya ya. Oke. Jadi ada material-material cover dinding yang dari clay dan memang dibuat di Indonesia. Lalu ada material cover dinding juga yang dia motif menggunakan bahan dasarnya adalah waste plastik. Oke. Dan dia bisa dicetak ulang gitu ya. Cetak ulang jadi komponen arsitektural untuk mengcover dinding-dinding itu yang memberikan kesan arsitektural yang modern dan minimalis. Konsepnya kalau di dalam itu putih, modern, minimalis gitu, sesuai keinginan Pak Presiden. Presiden ya, minimal Instagramable lah ya. Iya. Kalau fasadnya sih nanti bisa dilihat sendiri lah ya di videonya. Sudah mulai Instagramable sih sebenarnya. Oh, kan. Ganti foto-foto, update status. Iya. Dan memang kan di sini kan karena untuk menyambut itu ada tiang bendera 40 biji gitu kan. Ada G20 kan. Untuk berarti setiap satu tiang bendera beda-beda negara tuh ya? Iya, banyak negara, dan sekarang sudah terpasang semua. Saya pasangin merah putih semua. Kebetulan kan Agustus kan bulan kemerdekaan. Iya, betul, benar. Gitu. Ada kendala nggak sih Pak selama proses? Kendala, saya nggak bilang itu kendala, itu challenge-nya ya. Oke sih, berarti bicara mitigasi apa? Tantangannya memang yang terlibat di proyek ini karena memang skalanya bisa dibilang kebutuhannya kan bukan hanya strategis nasional gitu ya, karena ini kan menyambut G20 juga. Banyak stakeholder yang harus kita akomodir keinginannya dan gitu kan. Dan memang tuntutannya adalah quality yang tinggi. Pasti. Karena memang ini adalah bangunan VVIP. Betul. VIP. Dan kalau Mas tadi masuk ke sini kan penjaganya sangat ketat ya. Banget. Iya, harus ninggal KTP itu ya. Iya betul. Kayak kaos dalam baru. Ketat banget. Jadi memang karena kita membangun bangunan ini di kompleks yang ring 1 gitu ya. Dan adanya pembatasan orang yang masuk keluar, memang tantangannya di situ. Jadi semua tenaga kerja yang terlibat harus didaftarkan. Sehingga untuk masuk keluarnya tercatat gitu ya. Dan memang lahan proyek adalah lahan bangunan. Jadi kita tidak bisa bikin bangunan semi permanen untuk kantor-kantor di dalam. Ya, jadi memang semua di luar, masuk keluarnya itu. Dan di sini semua ada izinnya. Karena kita ada di ring 1 ya. Iya, pasti. Ibaratnya untuk nebang pohon aja harus izin itu. Izin. Ya. Harus vital sih. Apalagi untuk bongkar bangunan itu harus dinilai dulu asetnya gitu kan. Dan tantangan yang kedua adalah karena materialnya baru. Ini kita sangat hati-hati dan sangat fokus terhadap proses pemasangannya. Jangan sampai yang diekspektasikan di awal tidak tercapai kan gitu. Dan ini memang masih proses pembelajaran lah untuk material baru. Gitu. Ya biasanya kalau orang-orang kan kalau udah ngelihat konsep gambar tuh Pak ya. Ya 3D-nya. 3D-nya gitu, setelah lihat jadinya. Kok gini sih waktu dah? Itu. Fatal tuh ya. Harapannya sih 3D-nya gini hasilnya lebih bagus. Lebih bagus, benar gitu. Itu dia. Teknologi dan inovasi apa nih Pak? Ya tadi itu. Jadi banyak menggunakan material baru. Jadi memang perjalanan desain ini juga cukup menantang ya. Oh gitu. Karena di perjalanan ini konsep interiornya berubah 3 kali. Wah. Iya, tadinya awalnya banyak ukiran. Jadi ingin menonjolkan Indonesianya dengan banyak ukiran, dengan langgam ukiran mana itu, Solo nggak salah. Habis itu karena memang eventnya adalah internasional gitu, Vespa RI1 ingin konsepnya tuh modern, minimalis, putih. Dan sehingga jadi dalam perjalanan itu tantangannya itu waktu kita hanya 5 bulan, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan lah ya. 6 bulan, dan sedangkan desain itu
baru putus di 2 bulan terakhir. Di Waduh. Juni kemarin. Ya. Tapi kita effort kita sama-sama lah ya. Artinya kita kan sama-sama semua pihak kan ingin memberikan sesuatu yang terbaik. Yang terbaik. Ya, kita tanpa mengurangi kualitas, kita mencoba untuk tetap mengejar schedule yang sudah tentukan di awal. Benar. Ya, tantangannya itu. Jadi untuk inovasi dan teknologi, inovasinya sebenarnya jadi progres sekarang 90%, dari rencana itu 79. Artinya kita ahead progres 11%. Memang inovasi saya bilang bukan inovasi, percepatan yang kita lakukan adalah kita fokus ke jalur kritis project, sehingga awalnya struktur yang harusnya selesai di Mei kita bisa tarik di April. Karena kebetulan proyek ini ketemu Lebaran 2 kali kan. Iya, benar. Pertama Lebaran Idul Fitri, kemarin Lebaran Haji. Jadi ya itu tantangannya. Gimana kita mengkomunikasikan ke semua stakeholder, baik ke mandor, ke prakerja, ke perencana, bahwa kita punya koridor waktu, gitu kan. Nah, memang tantangannya di situ. Tapi kita tetap pakai BIM itu kan, Pak? BIM pakai. Memang kendalanya itu BIM begitu berubah desain kan perlu penyesuaian. Iya, nah, itu yang agak-agak masih harus dikejar lagi oleh Wika Gedung sih. Makan waktu enggak ya? Untuk memang itu? Inputnya cukup memakan waktu. Oh gitu. Seminggu begitu. Karena desainnya rubah total. Iya sih ya. Yang dalam tuh rubah total. Kalau yang luar masih bisa lah ya. Awal-awal kita menggunakan BIM, jadi di BIM itu kelihatan tuh Maret seperti apa bentuk bangunannya, April, Mei, Juni gitu. Alhamdulillah masih tercapai. Masih sesuai dengan apa yang di-BIM-kan. Walaupun ada perubahan di dalam interiornya. Interiornya gitu. Tetap kita gunakan BIM karena mandatori ya. Fasilitas apa yang tersedia nih, Pak? Fasilitas di sini. Di sini ada ruang istirahat presiden, ada lounge khusus VVIP, lobby VVIP, dan ada ruang pas pampres, ada ICU. ICU? Ada ruang medisnya. Ruang-ruang rapat terbatas, ada 2 ruang untuk VIP dan ada ruang rapat terbatas untuk presiden. Dan di lantai 2 ini kan 2 lantai ya. Di lantai 2 itu full bangunan untuk ruang BM-nya. BM itu building management-nya. Dan itu nyambung dengan bangunan operasional yang digunakan oleh TNI Udara, TNI AU dan beserta keluarganya, itu di bangunan operasional. Jadi selain untuk VVIP dan VIP juga digunakan untuk operasional Angkatan Udara. Nanti berarti yang ambil alih Angkatan Udara ya. Iya, yang itu di situ. Dan berarti untuk yang medis itu dari Angkatan Udara juga? Iya, disiapkan ruang yang harapannya tidak digunakan ya. Iyalah, iya benar-benar. Iya kan? Jangan sampai. Kita sediakan, cuma jangan sampai digunakan. Betul. Harapannya tidak digunakan. Selama proyek ini berjalan, kunjungan dengan jabatan tertinggi itu siapa tuh, Pak? Jadi memang karena tadi saya sebutkan ya, stakeholdernya di sini cukup banyak. Jadi kunjungan itu bisa 3-4 kali. Dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu, baik dari jajaran direksi. Tolong Pak. Jadi memang banyak yang concern terhadap proyek ini karena kan. Iya betul. Gedung kan etalasenya Wika, dan Wika Gedung gitu khususnya. Jadi memang dari landasan Angkatan Udara dan Lanut, Kasau, dari Menhubnya juga Pak Budi Karya sudah 2 kali ke sini. Pak Budi Karya, belum staf-stafnya ya. Dan dari induk juga dari Wika Holding, Dirut sudah pernah ke sini. Sih. Dan komentarnya? Alhamdulillah masih positif. Masih progresnya alhamdulillah, karena memang kita ahead schedule, masih positif responnya. Sesuai dengan harapannya sih bisa konsisten. Nah, menggapai kan gampang ya, mempertahankan itu susah. Betul sekali. Wah, ini keren banget loh, Pak.
apa ada cerita di setiap pembangunan. Betul. Benar ya? Betul. Di Makassar berbeda, di sini pun berbeda. Keren banget. Nah, apalagi yang ingin Bapak sampaikan mengenai proyek ini, Pak? Jadi apa ya? Kan Bapak ditunjuk sebagai MP nih Ya. dari Wika Gedung ya. Ya, Kira-kira- penugasan. Nah, Ya, artinya ketika pertama kali saya ditugasi itu bayangan proyeknya itu luar biasa. Jadi harus selesai di Agustus. oke. Kondisinya itu bangunan baru dibongkar, saya harus mulai mancang dari awal. Artinya kan dengan tuntutan waktu, tuntutan kualitas, nah itu kita harus fokus. Memang dan tentunya kita harus didukung oleh tim manajemen dari pusat Yes. dan kesulitan tim kita sendiri. Dan memang untuk menjaga itu memang tidak mudah, tapi dengan komunikasi yang efektif dan konsentrasi dan fokus yang prioritasnya ke hal-hal yang memang urgent, itu alhamdulillah sih semua kesulitan bisa kita atasi. Nah, gitu. Guys, 1 minggu 3 kali kunjungan, konsentrasinya tuh harus lebih ekstra, guys. Dicatat ya itu ya. Iya. Nih kalau boleh tahu nih Pak nih, biayanya, maksudnya masih dalam ini ya? Alhamdulillah masih bisa ya? Dengan performa tim dan kerjasama yang Yes. didukung oleh manajemen pusat, masih bisa memberikan kinerja hasil usaha yang diharapkan dan direncanakan dari awal. Alhamdulillah. Insya Allah, moga-moga bisa nambah lah. Amin, amin. Nambah okai, Pak. Insya Allah. Amin, amin. Keren. Berarti tinggal berapa persen lagi peresmian dipakai aman. Ya, Aman. ya kalau misalkan ini nanti diresmikan juga oleh RI1, ini mungkin proyek ketiga saya kalau misalkan yang diresmikan RI1 ya. Keren. Proyek 3. Yang Kalau pertama. Yang pertama Masjid At-Tauhir. Kedua Tower Nasdem. Tower Nasdem ini Nasdem fenomena. Nasdem Tower. Ya, karena Tower Nasdem itu diresmikan 22 Februari itu. Ya, 22 Februari, Maretnya Masjid At-Tauhir. Walaupun yang Masjid At-Tauhir kita struktur aja ya, baru strukturnya karena memang di sana lebih rumit lagi karena desainnya selalu berubah gitu. Desainnya Jadi, selalu berubah. Fixnya jadi saya ngerjakan strukturnya itu 7 bulan, selesainya 3 tahun gitu. 3 tahun. Jadi memang hasilnya juga luar biasa. iya pasti Luar ya. biasa, karena Itu memang serba putih tuh. Betul, Masjid At-Tauhir itu proyek pertama yang diresmikan Presiden. Proyek kedua adalah Tower Nasdem. Tower Nasdem tuh punya cerita sendiri itu. Gimana tuh Pak? Ini perlu teman-teman tahu ya. Sebenarnya aku janjian sama Pak Reza ini untuk bicara tentang Tower Nasdem, tapi nggak jadi. Waktunya sibuk banget nih. Beliau sibuk banget. Coba cerita di sini deh. Cerita di sini deh. Bukan Gimana, sibuk Pak? banget. Nggak ketemu aja waktunya. Nah, ini gitu. emang nggak ketemu waktunya. Ya. Coba gimana? Jadi Tower Nasdem itu tower dengan baja komposit. Itu kan Oke. struktur baja ya, 22 lantai. Kemungkinan ini yang tertinggi sebelum Indonesiawan ya. Kalau Indonesiawan belum jadi kan? Iya. Menara Indonesiawan. Benar ya? Iya itu. Nah, itu kan lebih tinggi lagi, tapi dia belum selesai. Nah, untuk sementara yang paling tinggi dengan struktur baja komposit itu Tower Nasdem 23 lapis. Itu kenapa saya potong? Bangun dari awal atau memang sudah? Bangun dari awal, Bangun dari awal. di luar fondasi. Kita di luar Oke. fondasi. Fondasinya kan by others, kita meneruskan dari basement hingga helipad. Ada helipad. Iya, ada atasnya. Dan helipad. semua itu struktur baja. Oke. Dan di situ karena memang lahannya sangat sempit, untuk parkir ada car lift di belakangnya. Car lift itu berarti parkir yang Iya, mobilnya kayak naik lift. Iya. Oke. Kapasitasnya 230-an mobil di situ. 230-an mobil. Ya. Itu nggak bisa campur motor tuh Pak. Sayang motornya ya. Iya. Sayang tempatnya buat dikasihin motor. Iya, oke. Iya. Terus gimana? Dan memang awalnya itu unik juga begitu. Itu juga tantangannya beda. Saya
mau nyari referensi susah. Iya. Karena nggak ada yang setinggi itu. Setinggi gitu. itu, betul. Ada yang 8 lantai, tapi juga strukturnya berbeda. Soalnya Geraha Mantap juga nggak segitu kan? Geraha Mantap Carlift-nya aja itu. Carlift-nya aja, Carlift-nya betul. aja kan. Carlift-nya aja. Saya dari struktur utamanya. Oke. Struktur utamanya 22 lapis. Di sana memang Nasdem jadi satu-satunya yang punya gedung partai setinggi itu sih Nasdem ya. Iya. Dan memang kita terlibat dari awal dan mengkoordinir semua NSC yang ditunjuk oleh Nasdem. Jadi di situ lengkap tuh, ada lounge-nya, ada cafe-nya, ada ballroom-nya, ada fitness and gym, Oke. ada spa juga, sky lounge, dan beberapa kantor-kantor untuk partainya. Oke. Dan itu kan gedung Nasdemnya sebelahnya itu di blend in. Ah, Jadi ada 5 lantai. Yang ini ada direnovasi sedikit, yang ini dibangun lagi 23 lapis. Waduh. Dan di atasnya helipad yang besar. Dan semuanya baja. Aduh. Cuman kolomnya aja dicor. Baloknya baja, platnya cor. Dan memang itu selesai dalam waktu 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1 tahun strukturnya itu 10 bulan, 22 lantai. Strukturnya Dari tuh. basement. Dari basement. Luar biasa. Dan memang kendalanya itu lahannya sempit, saya harus bongkar kolom baja 12 meteran. Jadi memang ya 4 bulan pertama lah susah tidur ya. Oke. Kepikiran Tidur, ya. terus. Dan rekornya paling cepat itu 1 bulan bisa 6 lantai. 1 bulan 6 lantai. 1 bulan 6 lantai karena menggunakan struktur baja. Gitu. Dan dibangun di tengah kota. Nggak ada parkiran. Nah, itulah tantangannya di situ lah. Itu dia tuh. Lumayan. Berapa? Oh, 1,5 tahun ya. Itu mulai itu Juli 2020. 20. Ya, Juli 2020. Diresmikan Februari. Topping off-nya Februari 2022 kemarin ya. Topping off-nya di Maret 2021. Maret. Oh sorry, akhir Februari. Akhir Akhir Februari. Februari 2021. Erection baja pertama tuh di Agustus. Berarti Agustus, September, Oktober, November, Januari, Februari. 6 bulan. Oke. 23 lapis dengan helipad dan ada basement 1. Wah. Lumayan. Lumayan. Oke, itu tinggi banget tuh, Pak. Iya, floor to floor 4 meter. Jadi berapa meter tuh jadi kita? 80-an, 90 meter lah hampir. Tinggi. Iya. Tinggi banget itu. Dan baja. Ya, ini kalau menarawan jadi mungkin jadi menarawan jadi yang paling tinggi. Sementara masih Ya, tower masih Nasdem. itu. Tower Nasdem. Tower Nasdem. Berarti Gitu. dari owner sendiri memang sudah ada apa rencana itu ya, rencana pembangunannya seperti ini. Ya. Blueprint-nya lah ya. Ya. Sudah ada itu ya. Ya. Jadi kita tinggal ngikutin aja atau memang ada request khusus? Jadi ketika kita mendapatkan project itu desainnya bisa dibilang 80%. Kita masih 80%. melakukan penyempurnaan. Oke. Terutama di struktur bajanya. Jadi sempat ada menggunakan bautnya itu baut bajanya itu seperti botol minuman soda gini nih. Itu bautnya tuh. Itu bautnya. Iya, satu bautnya itu. Satu kolom bisa 16. Aduh. Ya, bisa buat barbel. Ada Iya, barbel itu bener. bautnya. Berapa tuh? 460 apa? Bukan baut standar. Iya, gede. Iya, gede banget. Soalnya tinggi sih ya. Iya. Baja lagi. Sambungannya baut. Ya, perjalanannya lumayan. Berarti tetap pakai BIM juga di situ. Di situ BIM, tapi baru sampai level 1 kalau di situ. Oh, BIM level 1. Masih level 1. Oke. Masih level 1. Dan Jadi inovasinya juga teknologi inovasi di situ. Iya, karena banyak hal baru. Iya, itu Ya, kan seperti yang tadi saya bilang, referensinya saya belum nemu itu. Setinggi itu. Buat pembelajaran, karena memang itu hal baru juga buat saya kan gitu. Bener. Nah, itu stresnya 3 bulan pertama itu. Ini gimana masangnya? Tapi kalau udah jadi nih kan Oh, dari, iya. dari personil partainya juga, wah kayaknya nggak mau pulang kan. Lengkap semua di situ ada. Lengkap. Iya kan? Ya. Fasilitas juga ada di situ. Itu full marmer itu. Full marmer. Full marmer. Full marmer. Iya. 20.
Ada kecuali ada beberapa lantai yang HT ya, yang lain marmer. Oke. Ya. Adem guys, Oh iya, marmer. adem. Keren. Oke Pak, kira-kira untuk di proyek Halim ini ada apa lagi sih selain yang tadi Bapak ceritain itu? Apa yang mau Bapak sampaikan lagi? Misalnya untuk teman-teman proyek yang lain gitu. Jadi memang kondisi sekarang memang proyek itu tidak ada proyek yang mudah, Yes. ya kan? Tidak ada proyek yang mudah dan proyek itu unik. Tidak ada yang benar-benar 100% sama. Walaupun kita sama-sama bangun apartemen, masalahnya mesti beda. Entah teknis maupun non teknis, kita ketemu warga lah. Karena bangun apartemen 10 lantai di tengah kota sama di pinggir kota beda banget itu rasanya. Dan kendala-kendala teknis di dalamnya juga beda-beda. Artinya buat teman-teman WG sih harapannya ketika kita menghadapi sebuah kesulitan gitu ya, atau hal-hal yang kita belum tahu, jangan mundur, kita hadapi, kita cari solusinya bareng-bareng karena semua itu tidak ada yang tidak ada solusinya, gitu. Yang penting kita sering-sering diskusi, kita minta saran dari senior, itu kuncian gitu ya. Dan saya yakin orang-orang WG Rian ini semua orang yang suka sharing, berbagi ilmu pengetahuan demi kemajuan WG itu sendiri. Mantap. Gitu. Minimal kita komunikasi supaya lancar. Karena seperti yang saya bilang tadi, di setiap pembangunan ada ceritanya. Yes. Oke, terima kasih Pak Reza atas waktunya. Sama-sama. Sobat WG, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan bosan-bosan, jangan pindah channel. Tungguin terus ada proyek pembangunan apa lagi yang kita buat. Nggak sebut itu. Apa tuh? Jangan lupa subscribe, like, and share. Iya. Jangan lupa pantengin terus subscribe, like, and comment. WG Rian harus subscribe ini. Oke, thank you. Bye. Oke.